Halo semuanya, selamat datang di channel Mustofin. Ini adalah video pertama dari seri atau playlist Slice of Life with Jira. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat Jira Project, serta kita akan membandingkan antara template Jira Kanban, Scrum, dan Bug Tracking. Nah, untuk itu kita langsung ke TKP. Ini adalah halaman Jira Project kita. Jadi semua project yang sudah kita buat nanti akan muncul di sini ya. Nah, untuk membuat project baru, kita cukup mengklik tombol di kanan atas ini, Create Project, atau kita juga bisa menekan menu project di atas ini, lalu Create Project. Ini ya, sama aja mau pakai yang mana. Setelah kita menekan tombol Create Project, maka akan disuguhkan oleh pilihan menu template oleh Jiranya. Dan untuk software development ada 3 template yang disediakan oleh Jira, yaitu Kanban, Scrum, dan Bug Tracking. Nah, sebelum kita memilih, penting untuk kita tahu ya perbedaan fitur yang disediakan oleh Jira untuk 3 template ini. Yang pertama kita ke Kanban dulu ya. Ini aku sudah nyiapin contoh projectnya. Ini pakai Kanban. Jadi untuk Kanban ini kita disediakan board yang memudahkan kita untuk melihat visualisasi pergerakan statusnya nih. Jadi ini ada task atau tiket ya Jira. Ini ada di backlog dan kita bisa lihat pergeseran statusnya. Jadi mana yang bergeser di progress ini bisa tervisualkan dengan sangat baik. Nah, ini kalau Kanban. Kalau Scrum ini hampir sama sebenarnya ya. Cuma yang poin utama yang membedakan adalah kalau Scrum dia menggunakan sprint ya. Jadi kalau kita lihat backlog Kanban tadi, itu kalau kita lihat menu sebelah kirinya hanya ada 3 yang utama ya, roadmap, Kanban, board, sama report. Jadi board, roadmap, sama report. Sedangkan kalau untuk Scrum itu ada tambahan yaitu backlog. Oke ya, jadi sebelum kita ke board yang tadi, kita diharuskan untuk menata task kita di backlog ini. Nah, poin utamanya adalah sprint untuk lebih memudahkan untuk memahami perbedaan Scrum sama Kanban. Ini aku coba coret-coret di sini. Jadi ini poin pembeda utamanya adalah di poin sprint ya. Jadi untuk menggambarkan ini product backlog. Product backlog adalah semua hal yang harus kita lakukan untuk mencapai product goal atau tujuan dari produk yang ingin kita buat ya. Nah, bisa berupa fitur, bisa berupa hal yang lain. Kalau Kanban itu kita dengan task yang sesuai prio, kita cukup geser mana yang harus kita lakukan dulu ya. Kita geser ke work in progress. Kalau sudah beres baru kita ke done, dan baru kita akan mengambil lagi dari product backlog mana yang akan kita kerjakan dan seterusnya. Ini kalau Kanban. Nah, kalau di Scrum yang poin membedakan ada step tambahan. Di Scrum itu ada yang namanya sprint backlog. Jadi kita nggak langsung mengambil product backlog ke work in progress. Jadi kalau sprint di Scrum kita menggunakan metode sprint ya, atau kita pakai satu-satuan waktu, bisa 1 minggu atau maksimal 1 bulan nih kalau kita pakai Scrum ya. Jadi kira-kira dari product backlog ini yang bisa kita achieve ya, yang bisa kita selesaikan dalam satu kurun waktu tertentu, misal 2 minggu, itu yang mana aja nih? Nah, misal kita dalam 2 minggu kita cuma bisa achieve 3 ya. Nah, untuk menentukan apa aja yang akan kita bawa dalam satu sprint, itu ada event yang namanya sprint planning ya. Nah, ini kalau sudah kita planning, baru kita akan kerjakan, baru kita geser dari sprint backlog ini ke work in progress dan seterusnya, seperti ini ya. Jadi kalau untuk di Scrum yang sprint backlog ini ya, ini kalau kita lihat di boardnya tadi, ini sprint backlog ini adalah aktif ya. Jadi aktif sprint, terus ini adalah to do. Kita lihat yang tadi ya. Nah, ini aktif sprint, ini ada to do, in progress, done. Dan aktivitas kita untuk menentukan mana yang harus perlu kita bawa dalam satu sprint itu dari product backlog ke sprint
backlog ini itu kalau di Scrum itu kita ada di menu backlog ini ya, di menu ini. Jadi ini ada backlog, biasa di sini ada backlog 6. Ini deskripsi kita coba gini dulu ya. Terus kita bikin backlog 7. Oke ya, jadi ini ada backlog, ini adalah produk backlog nih. Nah, sprint planning adalah kegiatan kita untuk yang pertama set up sprint goal dulu, apa yang kita capai dalam satu sprint, dan untuk mencapai itu mana backlog yang perlu kita bawa. Kita akan geser ke sprint backlog ini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Ini akan masuk, baru kalau sudah seperti ini cuma dikerjakan di sprint planning ya, untuk memindahkan tadi untuk kita setup nih ya yang kita bawa. Nanti akan masuk di sini nih backlog 6 baru kita kerjakan. Jadi ini yang membedakan ya antara Scrum sama Kanban. Jadi kalau kita pakai framework Scrum dalam bekerja, yang mana kita pakai sprint, itu cocoknya kita pakai board Scrum ya di Jira. Tapi kalau kita nggak pakai sprint, maka kita cukup pakai yang Kanban ini ya, yang cukup pakai pergeseran status. Nah, ini moga-moga cukup menggambarkan perbedaannya. Nah, ada satu lagi nih yang menarik, adalah bug tracking. Untuk bug tracking sendiri ini jauh berbeda dari yang dua tadi, karena di sini kita tidak ada board sama sekali untuk memvisualkan pergeseran status. Jadi ini hanya fokus di isunya saja, atau tiket atau tasknya saja. Jadi di sini cuma ada isu dan report, tidak ada board, tidak ada backlog ya, hanya ada isu. Jadi kita fokus ada isu apa saja ya yang ada di production ya, atau mungkin ada task apa saja nih, dan statusnya kayak gimana. Jadi ini beda konteks ya dengan di Kanban sama Scrum tadi. Ini cocok banget buat isu production. Nah, itu sekilas perbedaan antara template Kanban, Scrum, dan bug tracking. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kita harus pakai yang mana, kita langsung pilih aja. Misal kita pakai Kanban, kalau sudah, kita akan dikasih overview template yang akan kita gunakan, itu tipe isunya apa saja dan fitur-fiturnya ya. Ini kita bisa langsung aja use template sebelah kanan bawah ini. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih tipe projectnya, apakah yang team manage atau yang company manage. Mungkin untuk perbedaan ini kita bahas di episode selanjutnya ya. Kita coba pilih yang team manage ya. Setelah itu kita beri nama nih, misalnya project e-commerce, misal ini ya. Ini. Seperti ini, kita kasih nama, dan ini template yang kita gunakan Kanban. Ini tipenya team manage. Lalu kita klik create project. Oke, ini sudah selesai. Untuk membuat isunya atau tiketnya, tasknya bisa langsung di sini ya, create issue, task 1, atau bisa di menu ini ya, create ini ya, create. Kita bisa pilih tipenya, epic task, terus kita bisa misalnya fitur 2, terus kita klik create ya. Ini bisa dilengkapi informasinya nanti juga bisa. Kita klik create. Oke, sudah jadi ya. Ini kalau sudah, nanti kita tinggal geser-geser mana yang akan dikerjakan. Seperti ini. Cukup mudah ya cara membuat project di Jira. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Moga-moga cukup bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada request atau pertanyaan bisa langsung drop di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.